Kita ke Jawa Timur, masa angkut periode Natal dan Tahun Baru di wilayah PT KAI Daup 8 sudah dimulai pada hari ini. Peningkatan jumlah penumpang pun sudah terasa sejak Kamis pagi. Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang di wilayah PT KAI Daup 8, sejumlah pengetatan telah dilakukan mulai adanya posko keamanan khusus hingga petugas customer service mobile atau keliling. Diprediksi lonjakan jumlah penumpang tertinggi terjadi esok hari sebanyak 25.000 orang. Sejumlah persiapan terus dilakukan PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasional Daup 8 Surabaya menjelang musim Nataru, termasuk dengan adanya membuka posko di beberapa stasiun yang masuk oleh Daup 8 Surabaya. Sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Gia Clarissa, memantau langsung arus mudik Nataru pada tahun ini. Selamat siang. Gea, kalau saya sebutkan tadi informasi awal lonjakan penumpang akan terjadi pada esok hari, kesiapan pun sudah dilakukan dan terasa arus mudik pada Kamis pagi. Apa yang menjadi antisipasi dan juga catatan calon penumpang jika tiba di stasiun pada hari ini dan esok hari? Ya, selamat siang Heranov, memang sedikit berbeda ini dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Saat ini saya berada di stasiun Gubeng, Surabaya, di mana termasuk dari wilayah PT KAI Daup 8. Sejumlah pengetatan keamanan khususnya ini memang sudah disiagakan sejak dari pintu masuk, di mana memang pada umumnya pada hari-hari sebelumnya memang tidak ada posko keamanan. Namun untuk sebagai kesiapsiagaan periode perjalanan Nataru ini tadi di pintu masuk sudah ada posko keamanan, kemudian ada sejumlah petugas yang berjaga juga, dan yang membedakan juga ada customer service yang jika hari biasanya standby di satu tempat, namun di sini karena mengantisipasi adanya lonjakan penumpang, ini di stasiun Gubeng Surabaya customer service-nya berkeliling atau mobile seperti itu, dan juga tadi ada sejumlah komunitas pecinta kereta api juga disiagakan untuk menjaga keamanan khususnya di masa libur Natal dan Tahun Baru ini sendiri. Dan memang untuk kali ini pada tahun 2022 periode Nataru tahun ini memang untuk di wilayah PT KAI Daup 8 ini sejumlah antisipasi sudah disiagakan, dan hari ini memang kepadatan sejak Kamis pagi. Sejumlah calon penumpang ini memang sudah ada sejak Kamis pagi, di mana untuk perjalanan atau keberangkatan dari wilayah PT KAI Daup 8 di sejumlah stasiun ini memang diprediksi hari ini ada sekitar 20.000 jumlah penumpang yang akan melakukan perjalanan. Tidak hanya kesiapan secara infrastruktur dan keamanan saja, di sini juga disiagakan untuk posko vaksin booster, di mana memang kita mengetahui untuk syarat perjalanan yaitu masih melihat status vaksinasi, di mana para pelaku perjalanan ini harus menunjukkan bukti pada saat di tiketing di belakang saya seperti saat ini untuk sudah menerima 3 kali vaksin COVID-19 atau vaksinasi booster itu sendiri. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang kesiapan dan juga bagaimana peningkatan pada musim Nataru, masa libur Nataru tahun ini, sudah ada bersama saya Bapak Lukman Aris sebagai manajer PT KAI Daup 8 wilayah Surabaya. Bapak, sebagai langkah antisipasi untuk kesiapan dari PT KAI Daup 8 sendiri, bagaimana, apa yang sudah dipersiapkan, Pak? Ya, mulai hari ini ya, 22 Desember sampai dengan 8 Januari nanti, KAI resmi melakukan posko angkutan Natal dan Tahun Baru. Selama 18 hari tersebut, kami akan memberikan layanan yang terbaik pada para pelanggan kami ya. Terkait persiapan mulai beberapa waktu yang lalu, sarana, prasarana, dan juga fasilitas layanan penumpang telah kami cek, dan juga dengan Kementerian Perhubungan melakukan persiapan di sektor sarana juga pengecekan, dan semua sudah siap untuk memberikan layanan kepada masyarakat untuk merayakan Natal dan juga libur di masa Tahun Baru nanti. Kalau di wilayah PT KAI Daup 8 Surabaya sendiri untuk pelaku perjalanan ini sudah berapa tiket yang terjual, Pak? Ya, sampai dengan saat ini sekitar 230.000 tiket kereta api jarak jauh telah terjual selama masa angkutan Natal tersebut. Total selama 18 hari masa Nataru nanti, Daup 8 Surabaya menyediakan 455.000 tiket. Jadi terjual sekitar 50%-nya itu. Dan jumlah ini terus bertambah karena pemesanan tiket kereta api kan sudah online dan bisa dilakukan H-45 sebelum dia melakukan perjalanan khusus selama masa Nataru ini. Oke, baik Bapak, dibandingkan dengan tahun lalu peningkatan sebanyak berapa persen, dan apakah ada kereta tambahan dan berapa? Pada angkutan Natal dan Tahun Baru di saat ini, KAI Daup 8 Surabaya itu setiap hari mengoperasikan 47 perjalanan kereta api reguler
dan juga 8 perjalanan kereta api tambahan. Sedang di masa Nataru di tahun sebelumnya ada 37 perjalanan dan ada 2. Jadi ada peningkatan jumlah kereta api yang cukup signifikan. Hal ini seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat ya untuk melakukan perjalanan dengan moda transportasi kereta api. Untuk syarat perjalanannya Pak, untuk kali ini seperti apa penerapannya? Ya, kami masih mengacu pada surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 84 dan juga surat edaran dari Kementerian Kesehatan yang terbaru, di mana yang terbaru itu adalah anak umur 6 tahun sampai 12 tahun yang belum melaksanakan vaksinasi wajib ada kartu identitas dari fasilitas kesehatan yang menyatakan dia belum bisa vaksin karena alasan tertentu. Dan wajib didampingi juga oleh orang tua atau pendamping yang telah memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan. Bapak mengingat saat ini di Jawa Timur ini termasuk memasuki musim atau rawan bencana. Kemudian bagaimana dari pihak PT KAI khususnya di wilayah 28 ini untuk mengantisipasi terjadinya sejumlah tempat-tempat yang rawan bencana? Hasil mitigasi kami di 28 Surabaya itu ada sekitar 8 titik yang kami kategorikan merupakan daerah rawan bencana. Mayoritas ada di daerah selatan, Malang sampai dengan Stasiun Belingi, di mana beberapa bulan yang lalu itu ada juga kejadian tanah longsor yang sempat mengganggu perjalanan kereta api. Untuk antisipasi hal serupa di masa Nataru ini kami telah menyiagakan petugas penjaga daerah rawan. Mereka secara 24 jam menjaga daerah-daerah yang rawan bencana tersebut untuk mengawasi kejadian-kejadian apa yang sekiranya bisa menjadi gangguan bagi keselamatan perjalanan kereta api. Dan juga sebagai langkah antisipasi pula, kami menyediakan yang namanya alat material untuk siaga atau AMUS di titik-titik terdekat yang daerah rawan bencana tersebut. Sehingga mudah-mudahan tidak terjadi ada terjadi bencana sehingga cepat recovery ataupun pembersihan kembali jalur kereta api sehingga bisa dilalui kembali oleh perjalanan kereta api. Bapak kemarin juga sebagai langkah antisipasi ini juga dari wilayah PT KAI ada pemeriksaan narkotika begitu. Nah itu seperti apa? Ya, kami bekerja sama dengan BNN di kota wilayah 28 Surabaya untuk secara acak dan mendadak. Jadi tidak ada pemberitahuan sebelumnya, baik itu kepada pimpinan ataupun kepada siapapun, pelaksanaan tes urin bagi khususnya itu awak sarana perkereta-apian. Awak sarana perkereta-apian itu terdiri dari masinis, ada juga teknisi dan juga polsus. Jadi mereka sebelum mulai berdinas kami datangi langsung ke tempat untuk langsung kami ambil tes urinnya. Dan alhamdulillah selama pengujian di 28 semuanya negatif. Dan itu dikuatkan dengan hasil oleh BNN tadi. Baik, terima kasih Pak Lukman Arif atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Ya, dan sejumlah tempat masih menjadi favorit yaitu seperti tujuan Jakarta, kemudian Yogyakarta, dan di daerah timur yaitu seperti Jember dan Banyuwangi ini ternyata memang memiliki daya tarik tersendiri sehingga memang datanya dari pihak PT KAI 28 Surabaya ini calon penumpang ini memang banyak mengunjungi destinasi tersebut Heranov. Dan juga sekali lagi diingatkan kepada calon penumpang yang akan menggunakan moda transportasi kereta api ini harus sudah menerima vaksinasi booster dan juga untuk sekali lagi memperhatikan barang bawaannya karena memang di sejumlah stasiun khususnya di wilayah Surabaya ini sudah disiagakan juga untuk keamanannya semakin diperketat dan terjadinya lonjakan penumpang yang akan masih diprediksi terjadinya lonjakan tertinggi pada esok hari pada tanggal 23 Desember 2022 sementara untuk masa libur Nataru ini mungkin akan dilaksanakan pada 22 Desember hingga tanggal 8 Januari 2023 mendatang. Heranov. Baik, perhatikan barang-barang yang dibawa dan juga wajib booster jika ingin melakukan perjalanan. Terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Ada Gea Clarissa dalam CNN Indonesia News Hour.